Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Berjumpa lagi pada channel Pak Guru SD. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan hewan. Pembelajaran 6. Kita sudah memasuki pada pembelajaran terakhir subtema ketiga. Ingat ya, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar proses pembelajaran dan kegiatan kita hari ini dapat dimudahkan. Amin. Setelah berdoa, dipersiapkan alat tulisnya untuk mencatat informasi penting yang belum kamu ketahui. Oke, ayo mengamati. Ini adalah daur hidup nyamuk. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai daur hidup kupu-kupu dan daur hidup katak. Sekarang kita akan belajar daur hidup nyamuk. Nyamuk itu dimulai dari apa? Sama semua ya, dari telur, kemudian jentik, kemudian pupa, dan menjadi nyamuk dewasa. Begitupun seterusnya. Pertumbuhan nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Jadi ingat, apabila ada genangan air di rumah atau di sekitar rumah kita, harusnya apa? Kita bersihkan atau kita tiadakan. Misalkan ada lubang di depan rumah terus mengandung air. Kita harus apa? Kita ambil airnya, kita buang atau enggak kita keringkan. Jangan sampai ada air, karena ada genangan air, maka di situ akan nyamuk berkembang biak. Di situ akan ada jentik-jentik nyamuk, maka jentik berubah menjadi pupa dan menjadi nyamuk dewasa. Waspada, DBD. Nah, ini adalah penyakit yang disebabkan dari nyamuk, yaitu demam berdarah dengue. Kamu harus berhati-hati ya, harus rajin-rajin PSN, pemberantasan sarang nyamuk di rumah. Ya minimal 2 hari sekali kamu harus rutin membersihkan tempat air atau penampungan air di rumah kamu. Jangan sampai ada jentik-jentik nyamuk. Penyakit demam berdarah dapat menyebabkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan nyamuk. Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Apabila sudah ada barang-barang yang tidak dipakai, maka lebih baik dibuang saja. Ya, mari bersama-sama kita mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan melalui poster. Nah, ini adalah contoh poster. Perilaku hidup bersih dan sehat pangkal rumah tangga sehat. Di sini apa gambarnya? Yang pertama nih, kita harus rajin apa? Rajin membersihkan diri. Nih ada mandi, membersihkan gigi ya. Terus kita rajin membersihkan lingkungan kita dari genangan air. Kita rajin berolahraga, kita rajin cek kesehatan ke dokter, kita makanan yang sehat dan bergizi. Dan kita rajin membersihkan bak mandi atau penampungan air. Jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Oke. Poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada orang banyak. Jadi poster itu tujuannya memberikan informasi. Bahasa yang digunakan untuk membuat poster adalah bahasa yang singkat, padat, jelas, dan harus mudah dipahami.
jenis poster menurut kategorinya. Ini adalah contoh kecil dari jenis poster ya. Pertama itu poster layanan masyarakat, adalah poster yang memuat informasi untuk mengedukasi masyarakat secara umum. Nah, seperti contohnya ini, poster yang kamu lihat. Ini adalah salah satu contoh poster layanan masyarakat. Ada juga contoh lain itu seperti di sekolah itu ada dilarang merokok, itu tidak boleh. Poster bahaya merokok juga ya, itu tidak boleh. Itu adalah salah satu contoh poster yang mengedukasi. Selanjutnya, contoh kecil adalah poster kegiatan, merupakan media untuk memberitahukan tentang suatu kegiatan yang akan diselenggarakan. Contohnya adalah misalkan mau menyelenggarakan perlombaan 17-an Agustus, maka di situ ditampilkan sebuah poster dengan gambar kegiatan olahraga atau kegiatan yang memeriahkan kemerdekaan. Terus di situ diberitahukan kapan tanggalnya, pelaksanaannya, cara mendaftarnya, seperti itu. Oke, lanjut. Kamu juga bisa membuat poster di rumah. Ingat ya, kamu juga bisa membuat poster di rumah bersama ayah atau bunda. Yaitu yang berkaitan dengan daur hidup nyamuk, jenis nyamuk dan bahayanya, cara pencegahan perkembangbiakan nyamuk, dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah penyebaran penyakit demam berdarah. Kamu bisa membuat ini di rumah ya, bersama ayah dan bunda. Oke, lanjut. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua. Kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar dapat hidup nyaman dan sehat. Namun, menyampaikan pesan harus dilakukan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Nih, ayo kita berlatih menyampaikan saran. Di sini ada gambar sedang memegang sampah. Kamu melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah ketika kamu melihat orang atau temanmu yang ingin membuang sampah sembarangan, harusnya memberikan sarannya seperti apa sih? Ya, Pak Guru mencontohkannya dengan seperti ini ya. Kamu boleh memberikan saran menurut bahasa yang kamu pahami. Ini adalah contoh dari Pak Guru. Beni, jangan membuang sampah sembarangan karena akan menyebabkan lingkungan kotor dan aliran air tersendat sehingga menyebabkan banjir. Buanglah sampah di tempat sampah. Ini adalah contoh yang Pak Guru bikin. Selanjutnya, sini ada gambar di lingkungan rumah yang penuh dengan sampah ya, banyak sekali sampahnya berserakan. Di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sampah, juga kaleng bekas berisi air hujan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah, ini adalah saran yang Pak Guru buat, kamu bisa menyarankan menurut bahasa yang kamu pahami. Sarannya adalah, Pak atau Ibu, kita membersihkan lingkungan rumah Bapak atau Ibu yuk, karena lingkungan di depan rumahnya kotor, banyak sampah, dan juga kaleng bekas berisi air hujan. Itu bisa menjadi sarang nyamuk. Seperti tadi kan, kita sudah membahas nyamuk itu sangat berbahaya dan mematikan, apalagi kalau sudah nyamuk demam berdarah dengue. Itu sangat berbahaya, jadi kamu harus rutin membersihkan lingkungan sekitar kamu. Dengan cara apa? Merajin pemberantasan sarang nyamuk. Apalagi dengan adanya sampah berserakan kayak gini, kamu harus rutin membersihkannya agar satu, lingkungan tempat tinggal kamu terlihat indah, nyaman, dan asri. Oke, lanjut. Nyamuk senang tinggal di air tergenang. Nyamuk berkembang biak di media air. Sekali bertelur, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur. Jagalah lingkungan dan penampungan air di sekitarmu agar tidak dijadikan tempat berkembang biak nyamuk. Kalau kamu sudah tergigit nyamuk yang demam berdarah itu, maka apa akhirnya? Ya, kamu akan dibawa ke rumah sakit.
Ya, jadi jangan sampai itu terjadi. Maka kamu harus rajin dan rutin membersihkan penampungan air dan lingkungan di sekitar kamu. Nah, kita berlatih sekarang. Banyak pasien dihitung dengan perkalian. Kita masuk lagi pada pembelajaran perkalian. Nah, sebuah rumah sakit setiap hari dikunjungi 130 pasien. Dalam waktu 3 hari, berapa banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit? Nah, ingat ya, pada perkalian itu berlaku sifat pertukaran. 3 dikali 130 ya sama saja dengan 130 dikali 3. Harus paham itu ya. Dan juga kita memulainya dari angka yang paling belakang. Ini cara menyelesaikannya. 130 dikali 3. Ingat ya, kita mulai dari yang belakang. 3 dikali 0. 3 dikali 0 sama dengan 0. Kita tulis 0. Nah, selanjutnya 130 dikali 3 lagi. Yang 0 sudah, maka kita ke yang tengah. Berarti dikali silang. 3 dikali 3 sama dengan 9. 0-nya sudah, maka ini 9. Kita tulis di bawahnya. Oke, yang terakhir adalah 130 dikali 3. Yang 0 sudah, yang 3 sudah, maka kita tinggal yang 1. Kita kali silang lagi. 3 dikali 1 sama dengan 3. Ya, sila 0 sudah dari paling atas, yang 9 ini yang kedua, dan 3 adalah ini yang terakhir. Maka hasil perkaliannya adalah 390. Jadi banyaknya pasien mengunjungi rumah sakit itu selama 3 hari adalah 390 orang. Nah, untuk perkalian, kamu harus rajin-rajin berlatih di rumah ya, bersama ayah atau bunda atau bersama kakak kamu. Berarti dikasih soal-soal perkalian, maka kamu akan dengan sendirinya mudah memahami dan cepat menyelesaikan soal-soal perkalian. Nah, maka kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi ide pokok dari informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan nyamuk. Yang kedua, memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga adalah menentukan hasil kali 2 bilangan cacah. Oke, cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya pada kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.